وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'ir salihin fid dharain amin. As-sifatu tsalisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-baqa'u. Adapun sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-baqa'u adalah sifat baqa. Wa maknahu, adapun makna baqa itu atau adapun arti daripada baqa itu, adamul akhiriyati lil wujudi. Tidak ada penghabisan bagi wujud Allah Ta'ala. Maknanya tidak ada akhir bagi Allah Ta'ala. Yaitu Allah itu kekal. Berbeda halnya kita ada di dunia ini, tapi ada akhirnya. Ada penghabisannya, yaitulah kematian. Sedangkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada akhirnya. Famakna kaunillahi ta'ala baqiyan, adapun makna keadaan Allah Ta'ala baqiyan, tetap, annahu, bahwasanya Allah itu la akhira liwujudihi, tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai maknanya la yatra'u alaihil adamu, tidak ada muncul atas Allah Ta'ala itu adamu, yaitu tiada. Maksudnya adalah Allah itu ada dan adanya itu tidak ada penghabisannya, tetap selalu ada. Berbeda halnya kita ada, adanya kita akan muncul nanti kepada kita, yaitu sifat tiada. Kapan itu? Ketika ajal kita datang. Sedangkan Allah, zatnya Allah itu kekal. Karena zat Allah itu kekal, maka tidak ada muncul bagi Allah Ta'ala itu tiada. Tiada itu artinya penghabisan bagi Allah. Itu tidak ada. Wa dalilu ala baqaihi ta'ala, adapun dalil atas kekalnya Allah Ta'ala, annahu, bahwasanya, lau jaza ayyul hiqahul adamu, jikalau boleh bagi Allah itu bisa bertemu dengannya Allah sifat tiada, atau jikalau ada bagi zat Allah itu bertemu dengan tiada, lakana hadisan, maka niscaya Allah itu baharu. Yang mana maknanya sesuatu yang baharulah, yang baharu itu maknanya ada awalnya. Sesuatu yang baharulah yang bertemu kepada sesuatu yang baharu itu, yaitu tiada atau kematian. Maka kalau kita mengatakan Allah itu akan menjumpai nantinya tiada, sifat tiada, maka niscaya Allah itu baharu. Baharu itu ada permulaan. Wa wajhu, dan jalannya syai'a, sesungguhnya sesuatu itu allazi yang
yatra'u alaihil adamu, datang atas sesuatu itu ketiadaan, oleh ketiadaan, yantafil anhul kidamu, niscaya ternapilah bagi sesuatu itu kidam. Kidam itu maknanya tidak ada awalnya. Berarti maknanya apabila sesuatu itu menerima dia akan ketiadaan, berarti niscaya sesuatu itu bukan kidam. Berarti maknanya sesuatu itu baharu. Karena sesuatu yang baharulah yang menerima akan ketiadaan. Li'anna kulla ma tara'a alaihil adamu yakunu wujuduhu jaizan. Karena sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang bisa muncul atas sesuatu itu atau yang bisa menerima oleh sesuatu itu, al-adamu, sifat adam, adam itu maknanya tiada, yakunu wujuduhu jaizan, maka jadilah adanya sesuatu itu menjadi sifat jaiz. Sifat jaiz adalah boleh ada dan boleh tiada. Itulah yang dinamakan jaiz. Berarti kalau kita mengatakan Allah itu menerima dia akan ketiadaan, maka niscaya Allah itu adalah sesuatu yang baharu. Yang baharu arti maknanya yang ada awalnya. Kalau Allah itu kita katakan ada awalnya, berarti Allah itu, wajibnya Allah itu bukan wajib, melainkan menjadi jaiz. Jaiz adalah boleh Allah itu ada atau boleh Allah itu tiada. Kalau kita mengatakan Allah itu ada permulaannya atau ada akhirnya. Wa kullu man kana wujuduhu jaizan, dan tiap-tiap orang yang ada wujud orang itu jaizan, yaitu jaiz. Jaiz itu maknanya boleh ada, boleh tiada. Sebelumnya kita sudah mempelajari ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Pengertian wajib adalah sesuatu yang tidak mungkin tiadanya. Berarti maknanya sesuatu yang wajib ada. Itu yang namanya wajib. Kemudian ada sifat mustahil. Mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin adanya. Berarti maknanya wajib tidak ada. Adapun sifat jaiz adalah boleh ada, boleh tiada. Maka kesimpulannya, kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu menerima dia akan ketiadaan, maka samalah kita mengatakan Allah itu baharu. Sama seperti kita, karena kita juga menerima ketiadaan. Wa kullu hadisin, dan tiap-tiap yang baharu, yantafi anhul kidamu, ternapi daripada yang baharu itu al-kidamu, sifat kidam. Apa itu sifat kidam? Kidam adalah tidak ada awalnya. Berarti kalau sesuatu yang baharu, berarti dia ada permulaannya. Karena hanya sesuatu yang tidak baharulah yang tidak ada permulaannya. Waqad taqaddama subutul kidami lahu ta'ala bid-dalili, dan sungguh telah tetap sifat kidam bagi Allah Ta'ala dengan dalil. Kesimpulannya adalah Allah itu adalah baqo, kekal. Karena Allah itu kekal, maka tidak ada akhir bagi Allah Ta'ala. Karena kalau kita mengatakan Allah itu tidak kekal, berarti Allah itu baharu. Apa itu baharu? Baharu ada awalnya. Karena sesuatu yang ada awalnya lah yang ada akhirnya. Sama halnya kita. Kita ada permulaannya.
karena kita ada permulaannya, maka kita ada akhirnya. Kalau kita katakan Allah itu ada akhirnya, berarti Allah itu sama seperti kita, yaitu ada permulaannya. Sedangkan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya wujudnya Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya. Karena Allah itu tidak ada awalnya, maka juga tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasillah dalil antakulah, bahwa engkau kata iza lam yajib lahul baqa'u, apabila tidak wajib bagi Allah Ta'ala sifat baqa. Baqa artinya tidak ada akhirnya. Bi angkana yajuzu alaihil adamu, dengan bahwa kita mengatakan ada Allah itu boleh atasnya sifat adamu, yaitu tiada. Atau kita mengatakan bahwasanya Allah itu akan menjumpai tiada, maka lantafal anhul kidamu, maka ternapilah atau hilanglah daripada Allah Ta'ala itu al-kidamu, sifat kidam. Berarti jelas, kalau kita mengatakan Allah itu menerima akan ketiadaan atau menjumpa nanti yang namanya kematian, maka niscaya hilanglah dari Allah Ta'ala itu sifat kidam, yang mana kidam itu tidak ada awalnya. Karena sesuatu yang tidak ada awalnya, dia tidak ada akhirnya. Sesuatu yang ada akhirnya berarti ada awalnya. Karena wal kidamu, adapun kidam, kidam itu maknanya tidak ada awalnya. La yasihu intifa'uhu, tidak sah ketiadaan kidam itu anhu ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Jadi sifat kidam itu tidak boleh hilang daripada Allah Ta'ala. Lidalil mutaqaddimi, dengan dalil-dalil yang telah berlalu. Fatalahul baqa'u, maka telah sabitlah atau telah tetaplah bagi Allah Ta'ala al-baqa'u, yaitu kekal. Sesuatu yang kekal maka tidak ada awalnya. Sesuatu yang ada awalnya, permulaannya, maka dia tidak kekal. Yang kekal itu hanya sesuatu yang tidak ada awalnya atau permulaannya, dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sabata lahul baqa'u, dan apabila telah tetap bagi Allah Ta'ala itu sifat baqa. Baqa arti maknanya tidak ada akhirnya. Istahala alaihi turuwul adami, maka mustahil atas Allah Ta'ala itu muncul ketiadaan, atau mustahil bagi Allah Ta'ala itu mati atau binasa. Kalau sudah kita mengatakan Allah itu sudah kekal, maka mustahil Allah itu binasa. Yang mana binasa itu allazi huwa diddul baqai. Binasa itu adalah kebalikan lawan daripada sifat bako. Bako kekal, sedangkan fana itu tidak kekal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.